Assalamualaikum sahabat. Memahami perang Rusia-Ukraina sama dengan memahami Putin. Kalau tidak ada Putin, perang mungkin tidak terjadi. Apa yang ada di pikirannya, hanya dia yang tahu. Orang cuma menebak, dan menghubungkan dengan ucapan dan perilakunya. Putin lahir tahun 1952 di kota Leningrad, sekarang disebut Saint Petersburg. Orang tuanya termasuk kelas pekerja, tinggal di apartemen khas Uni Soviet, berbagi dengan dua keluarga lain. Sementara banyak anak seusianya suka olahraga sederhana, Putin belajar bela diri, judo, dan sambo. Ketika anak umumnya ingin jadi dokter, pilot, atau sejenis, Putin mimpi menjadi agen rahasia. Lulus dari Fakultas Hukum tahun 1975, dia langsung gabung dengan KGB, menjadi anggota intelijen. Dalam sesi latihan, instrukturnya menemukan satu penyakit pada anak muda itu. Putin tidak begitu sensitif pada bahaya. Maksudnya, sesuatu yang terlihat bahaya untuk orang normal, bagi Putin, itu biasa saja. Ini diakui sendiri dalam biografinya. Putin menceritakan sebuah insiden, saat dia masih kuliah. Dia sedang nyetir mobil, pelatih bela diri duduk di sampingnya. Mereka di luar kota Leningrad, ketika melihat sebuah truk pertanian lewat. Dia lepas setir mobil, keluarkan badannya lewat jendela, coba ambil sepotong jerami. Mobil oleng dan hampir hilang kendali. Pelatih takut dan marah. Dia menoleh ke Putin dan berkata, "Kamu mengambil resiko yang tidak perlu." Putin nyengir, "Saya pikir jerami itu harum." Itu kisah mengenai urat takut Putin yang hampir putus sejak dulu. Putin jadi agen KGB selama 16 tahun, ditempatkan di Jerman. Saat itu, peralatan belum secanggih sekarang. Akal sehat harus lebih diandalkan. Putin mengasah keahliannya selama ini. Tahun 1989, tembok Berlin runtuh. Sekelompok pengunjuk rasa menyerbu ke markas KGB. Seseorang keluar menghadapi mereka, agen Vladimir Putin. Dia bilang, rekan-rekannya di dalam gedung, bersenjata dan berbahaya. Jika memaksa masuk, akan terjadi pertumpahan darah. Pengunjuk rasa pergi, tidak ada kawan bersenjata di dalam. Putin cuma menggertak, dan berhasil. Itu bagian dari legenda Putin. Putin pemimpi masa lalu. Ketika Uni Soviet runtuh tahun 1991, ini bencana terbesar buatnya. Seolah-olah dia sendiri yang dipermalukan. Rusia harusnya kuat, independen, berpengaruh, dan ditakuti. Putin lupa, 2 tahun lalu, dia lihat sendiri, tembok Berlin runtuh. Dunia bergulir. Putin merasa, supremasi Rusia harus dibangkitkan kembali. Fakta bahwa negaranya masih harus mengatasi kemiskinan, itu persoalan lain. Rusia masih termasuk negara berkembang. Yang membedakan dengan Indonesia, atau negara lain sekelas, hanya kepemilikan nuklir. Tahun 1999, ia jadi Perdana Menteri. Karirnya melambung saat reputasi Rusia merosot. Boris Yeltsin terlalu dekat dengan Barat. Putin frustrasi, Yeltsin tidak menahan NATO yang ekspansi terus. Datang tahun 1999, ketika serangkaian ledakan mengguncang Rusia. Putin salahkan orang Chechnya, dia permalukan, dia sebut mereka anjing gila. Disiarkan oleh televisi, konferensi pers dibuat secara teratur. Emosi nasionalis Rusia dikobarkan, Putin bersumpah untuk membalas ledakan itu. Perang dimulai, setidaknya 80.000 orang tewas. Chechnya, yang sudah pisah, kembali ke kendali Rusia. Pamor Putin naik drastis. Beberapa waktu kemudian muncul laporan, bahwa Putin sendiri dalang pemboman ini. Tentu saja, ini dibantah oleh pemerintah Rusia. Awal tahun 2000, Putin jadi presiden. Citra sebagai pemimpin langsung diatur cepat. Dinamis, karismatik, jantan, dan berkelas. Kekuatan dan kekuasaan diperjelas. Tamu negara lain, yang datang untuk bertemu, dibuat menunggu, kadang sampai 8 jam. Citra terbentuk, Rusia dan Putin kuat.
Tahun 2008, Rusia salah menuduh Georgia melakukan genosida dan agresi terhadap Ossetia Selatan. Invasi dilakukan secara penuh, lewat darat, udara dan laut. Tahun 2014, Putin invasi ke Crimea, yang merupakan wilayah otonom di Ukraina. Mayoritas penduduknya beretnis Rusia, alasannya, untuk membela kepentingan warga negara yang berbahasa Rusia. Selama kepemimpinannya, Putin telah interaksi dengan 5 presiden AS. Setiap presiden mengira mereka memahami pemimpin Rusia itu. Dengarkan ini. Saya lihat mata Putin. Saya temukan, dia sangat lugas dan dapat dipercaya. Kami berdialog dengan bagus. Saya bisa merasakan jiwanya. Dia sangat komitmen untuk kepentingan terbaik negaranya. Anda tahu Vladimir Putin? Apakah Anda menganggap dia seorang pembunuh? Iya, benar. Jadi berapa harga yang dia harus bayar? Harga yang akan dia bayar, Anda akan lihat sebentar lagi. Dua presiden Amerika melihat dua hal, tafsirnya berbeda jauh. George Bush bilang Putin pemimpin yang lugas dan dapat dipercaya. Joe Biden melihatnya seorang pembunuh. Itu salah satu misteri Putin. Putin pemimpin otokrat, kejam, ambisius, dan kuat. Dia ingin Rusia dan dirinya sendiri dihormati. Itu terjadi saat ini. Dia berani ambil semua resiko yang telah dia perhitungkan dengan matang. Putin membuat keputusannya sendiri. Negara lain tidak bisa membaca apa yang Rusia lakukan. Semuanya tergantung apa yang ada di benak Putin. Orang dekatnya sendiri pun tidak bisa tebak apa langkah dia beberapa saat ke depan. Rakyatnya sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ada laporan mengatakan parlemen Rusia tidak tahu tentang rencananya menginvasi Ukraina. Iya, dia minta izin untuk mengirim pasukan ke tanah asing, tetapi anggota parlemen tidak pernah berpikir dia akan benar-benar menyerang Ukraina. Seorang intelijen mengatakan, Putin terisolasi dalam gelembung buatannya sendiri, yang sangat sedikit ditembus oleh informasi luar, terutama yang menentang apa yang dia pikirkan. Seorang profesor psikologi mengatakan, Putin adalah korban dari propagandanya sendiri. Dia hanya mendengar sejumlah orang tertentu. Ini memberinya pandangan aneh tentang dunia. Putin sangat tertutup. Ketika mengambil alih presiden dari Boris Yeltsin, malam tahun baru 1999, istrinya sendiri tidak tahu. Banyak yang bilang dia sengaja menutup diri. Terlihat dalam berbagai pertemuan, misal, ketika bertemu Presiden Emmanuel Macron. Juga terlihat dalam pertemuan Putin dengan tim keamanan nasionalnya sendiri menjelang perang. Pada tahun 2014, Angela Merkel disebutkan mengatakan kepada Presiden Obama, bahwa Putin hidup di dunia berbeda. Sementara itu, Presiden Macron mengungkapkan pemimpin Rusia itu sekarang lebih kaku, lebih terisolasi dibandingkan dengan pertemuan sebelumnya. Ada spekulasi, pemimpin Rusia itu sakit dalam tanda petik, istilah sopan untuk gila. Putin sendiri menceritakan kisah mengejar tikus, ketika dia masih kecil. Ketika udah tersudut, tikus itu balik menyerangnya, memaksa Putin mudah kabur. Barat kemudian menafsirkan, bagaimana jika Putin dibuat terpojok? Lebih diperjelas, kalau sudah sangat tersudut, apakah Putin akan cukup gila untuk gunakan nuklir? Meskipun dia tahu sekali, semua orang potensi binasa. Barat melihat, konsep diri Putin tidak memungkinkan kegagalan atau kelemahan. Putin yang terpojok dan lemah, bisa membuatnya lebih berbahaya. Kadang, lebih baik membiarkan beruang keluar dari kandang, dan kembali ke hutan. Sahabat, ini adalah video ketiga untuk memahami krisis Rusia-Ukraina. Pertanyaan sekarang, kenapa Putin ngotot sekali menyerang Ukraina? Ini akan dibahas pada kesempatan lain, insya Allah. Terima kasih telah menonton sahabat, jaga kesehatan, selalu nikmati dan syukuri anugerah hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.